Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dimanapun juga kita berada, saya percaya pagi hari ini kita semua boleh menikmati berkat Tuhan melalui kesehatan. Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menjalani aktivitas kita sepanjang hari, kita terlebih dahulu membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, menaburkan benih ilahi di dalam hati kita. Sebab firman Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan bahkan petunjuk bagi kita di dalam kita bekerja. Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur di pagi hari ini karena Tuhan telah menjaga melindungi kami sepanjang malam. Ketika kami bangun di pagi hari, kami boleh diberikan nafas gratis oleh Tuhan dan kami boleh menghirup udara yang segar di pagi hari ini Tuhan. Dan sebelum kami menjalani aktivitas kami sepanjang hari, kami rindu supaya Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan inilah yang akan menjadi kekuatan, pegangan, pedoman bagi kami di dalam kami menjalani aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat di pagi hari ini. Urapan kuasa Tuhan mengalir di lidah bibir hamba-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan benar-benar firman yang hidup, yang berkuasa, yang sanggup mengubahkan hidup kami semua. Berkati semua para pemirsa dimanapun juga mereka berada. Engkau terangi hati dan pikiran mereka Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan tidak sia-sia, tapi boleh menjadi berkat bagi mereka dan mereka boleh menyalurkan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba siap bekerja sama dengan Roh Kudus menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus, segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Dia katakan begini. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Haleluya. Saudara, saya akan memberikan tema khotbah. Siapakah yang pantas menghakimi kita? Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata, janganlah kita menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Kenapa saudara? Kenapa kita tidak boleh menghakimi sesama kita? Karena kita harus sadar dan kita harus tahu bahwa kita ini manusia yang belum sempurna. Kita ini masih manusia yang banyak melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Ketika orang melakukan kesalahan saudara, bisa saja kita melakukan kesalahan seperti yang orang lakukan. Ya. Makanya tidak pantas kita menghakimi orang, karena kita tahu bahwa kita juga manusia berdosa seperti mereka. Haleluya. Saudara, firman Tuhan dengan tegas berkata, kenapa kita lebih suka melihat selumbar di mata orang, sedangkan balok yang ada di mata kita, kita tidak pernah ketahui. Artinya saudara, kenapa kita cuma suka mengorek-ngorek kesalahan bahkan kelemahan orang, sedangkan kita sendiri masih banyak kesalahan. Saudara, kalau kita merasa bahwa diri kita belum sempurna, diri kita masih punya banyak kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan, jangan sekali-kali kita menjadi hakim atas sesama kita. Haleluya. Saudara, siapakah yang pantas menghakimi kita? Firman Tuhan berkata, Yesus adalah hakim yang adil dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang menjadi hakim yang adil, hakim yang benar, hakim yang maha tahu. Dan dia yang lebih tahu saudara kesalahan kita masing-masing. Makanya tidak sepantasnya kita menghakimi sesama kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mungkin kita bertanya, apakah ketika kita melihat orang melakukan kesalahan, kita tidak boleh menegur dia? Saudara, menghakimi dengan menegur itu beda. Kalau menghakimi mungkin kita menvonis dia, kita benar-benar menganggap dia orang yang tidak bisa lagi diampuni, orang yang tidak bisa lagi diselamatkan. Tetapi saudara, kalau menegur, firman Tuhan katakan dengan jelas, barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Artinya saudara, ketika kita melihat orang melakukan kesalahan, sepantasnya lah kita menegur dia. Kenapa saudara kita harus menegur dia? Karena kita mengasihi dia.
Kalau kita melihat orang melakukan kesalahan kemudian kita tidak tegur dia, saudara, berarti kita tidak mengasihi dia. Kita membiarkan dia melakukan dosa, kita membiarkan hidupnya jatuh ke dalam jurang, dan kita tidak mau mengangkat dia kembali. Tapi ketika kita melihat dia melakukan kesalahan, tegurlah dia dengan kasih. Amin. Siapa tahu, saudara, ketika kita menegur dia, dia mau kembali dan bertobat dan mau mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus dimanapun juga kita berada. Mari saudara, kita sama-sama mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah benar? Apakah kita sudah kudus? Apakah kita sudah suci? Apakah kita sudah melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan? Tapi kalau kita merasa, saudara, bahwa kita juga tidak luput dari kesalahan dan kelemahan kita, kita tidak boleh menjadi hakim atas orang lain. Tetapi biar kita menyerahkan kepada hakim yang adil, yang benar. Itulah Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata, saudara, di dalam Yeskiel, ketika kita melihat orang melakukan kesalahan, kemudian kita tidak mau menegur dia dari kesalahan, makanya dosanya itu kita yang tanggung. Tapi ketika kita melihat orang melakukan kesalahan, kemudian kita tegur dia, tapi dia tidak mau mendengar teguran kita telah menyelamatkan diri kita dan dosanya dia tanggung sendiri. Yang pasti tugas kita menegur, menyelamatkan dia. Kalau dia tidak mau mendengar, ya sudah, itu urusan dia dengan Tuhan. Haleluya. Ada begitu banyak, saudara, hakim-hakim di dunia ini. Terkadang hakim di dunia ini mereka mengambil keputusan yang salah. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Tetapi kalau hakim yang adil itu adalah Yesus, dia tahu mana yang benar, dia tahu memberikan keputusan yang baik, dia tahu memberikan keputusan yang adil, karena dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia sebagai hakim yang adil dalam hidup kita. Amin. Untuk itu, saudara, melalui firman Tuhan yang singkat ini, saya percaya biar kita diberkati oleh Tuhan. Kita tidak boleh menjadi hakim atas sesama kita, tapi kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sudah membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Engkau menteraikanlah firman Tuhan itu dalam hati kami, biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Yang lemah boleh dikuatkan, yang putus asa boleh diberikan pengharapan, dan orang yang sakit boleh disembuhkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya Engkaulah harapan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas firman Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, mari saudara, saya minta supaya kita setelah kita menonton firman Tuhan ini, jangan lupa kita mengklik like, subscribe, dan share. Bagikanlah firman Tuhan ini kepada semua orang, biar mereka juga boleh diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.